Maksud lu apa, Gondrong? Bodoh amat. maksud lu apa? Gua nggak ada maksud. Lu ngomong yang bener lo. Ngapa? Kalau gua dukun kenapa? Itu ijma para ulama dan masyhur. Kalau dalil tentang itu kita kembali Anda merasa kepada tersinggung dengan bahasa lafaz saya. innama Lucu a'malu loh. Dan binniyah. sekarang Assalamualaikum Samsudin ya. Aku mau jadi istri ke tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam dari Buton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare opa? Baik. On cam. Yang nggak on cam tak turunin, tak ganti yang on cam. On cam. Tunggu bentar, Bang. Tunggu bentar. Bang, salam dari Buton, Bang. Siap. Selamat berjuang, Bang. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, yang orang seperti itu memang harus dibikin begitu, Bang. Pokoknya aku uangmu Mas ya. Karena ilmu itu bukan untuk diperdagangkan, ilmu bukan untuk dipertontonkan ke seluruh masyarakat. Ilmu itu cukup dalam hati, Bang. Kang, ini ada cewek cantik, Amira ini cantik banget ini. Sumpah gue sampai silu matanya. Apa? Opa ini udah lupa sama aku. Sombong banget, tambah galak, tambah sombong ini Opa. Opa ini udah lupa sama aku. Sekarang udah tambah galak, tambah aduh, ampun ah. Ngeri. Jadi takut. Kita naiknya uangnya Gus Samsudin dulu ya, biar kita enak. Ada orangnya Gus Samsudin katanya mau naik nih. Kita naikin dulu. Dia mau ngomong apa ini? Ya, boleh lah, kasih naik, Bang. Boleh, nggak apa-apa. Aman. Yang mau naik, silakan naik. Orangnya Samsudin. Samsudin kayak double Samsudin. Betul. Opa nggak galak tapi tegas. Saya tuh pengen tegas. Dia double gitu. Double. Saya kan acting ya. Kesel aku. Opa siapkan pisang tadi. Iya, Muhammad pasti saya siapkan buat ini. Jadi nanti pisangnya kalau ada santannya sekalian tak makan, buat dorong biar cepat masuk. Ya. Karena aku kalau minum obat itu kalau nggak pakai pisang nggak bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Saya pegang pinangan Samsudin sehat. naik. Ini Bang Pratama belum bisa. Oh, ayo on cam ya. Oh, belum bisa on cam ya. Sebentar ya Bang Daha. Ini ada yang mau naik nih kayaknya seru. Saya Pak Samsudin karena nasab keilmuannya mungkin. Colokan. Saya off cam ya, off cam. On cam aja, Bang. On cam. Cam aja, Bang. On cam, Bang. Hah? Udah bisa. On cam. Bisa on cam dia. Wah. Rahasia. Ini cukup menegangkan soalnya. Bukan karena ilmu tapi karena sabar. Sabar double ya. Sabar double. Ada yang mau ngomong nggak? Yang baru gabung. Kalau nggak, ini siapa ini tak turunin. Nah, itu kalau yang nggak jelas-jelas, nggak ngomong-ngomong malah tak turunin. Cepat. Ada yang mau naik nggak? Yang bisa. Bang, tantangannya sebentar gimana, Bang? Kalau pun izin nyimak mawon, nggih. Apa janjiannya malam di mana, Bang? Nggak tahu Bang, tunggu Sherlocknya aja nanti Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Semangat, Bang. Yo, siap. Sabar ya.
On cam, on cam. On cam lah bang. Jenggot doang panjang tapi nggak on cam. Ini udah on cam. Oke, Her, monggo. Tafadhol, ada yang mau ngomong? Tadi masalah apa tadi, Bang? Masalah santet, dukun santet. Tahayul tuh, Bang. Ini tak makan sama jangan saya. tahayul gitu. Zaman Nabi Musa juga ada loh soalnya. Iya, bener ada. Cuman zaman sekarang ini kebanyakan tahayul-tahayulan. Bang, enggak, sabar subur ngomong apa? Zamannya Nabi siapa? Nabi Musa katanya. Terlalu jauh. Tak kasih tahu kamu ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang baginda Nabi besar yang mulia itu pernah kena sihir. Tak kasih tahu kamu. Saya percaya adanya. Sihir itu saya Riwayatnya kan percaya. dari situ. Saya percaya. Tapi ketika kita melawan kejahilan, gini loh, subur. Kalau memang benar Samsudin itu kemarin adalah yang dilawan emang dukun santet beneran, saya akan basmi. Berarti saya apa? Membasmi kebatilan. Kalau memang itu bukan dukun yang asli, itu dukun settingan, berarti saya membuka takbir kedobolannya Samsudin. Cukup. Nggih. Betul bang. Emang saya nggak percaya dengan sihir? Percaya. Orang Nabi kita aja pernah kena sihir kok. Nggih niku. Niku enten Jelas, sejarah latak Pak. ujan niku nggih. Tapi di zaman sekarang ini banyak oknum yang sok-sok sakti, sok-sok bisa lihat-lihat aura, sok-sok bisa cek-cek kodam. Itu jobol. Nggih. Betul bang. Emang Sepakat, makom Bang. siapa? Kalau makom Sepakat. lu sekelas makom wali, Tapi kalau orang-orang alim. saya lihat Gun Samsudin itu dari tontonannya, edukasinya itu. Tapi untuk tontonannya saya tidak sepenuhnya percaya memang. Itu. Barang-barang yang intinya bang, ya ilmu begitu memang ada. Cuman kalau sudah dipamerkan di live macam seperti ini itu sudah mustahil. Itu bohong semua. Penipuan itu, Benar. penipuan publik namanya. Itu malah bikin apa? Bikin kayak kaedah kita itu bisa mentereng. Sedangkan mereka tidak paham. Jadinya tentang syirik hal nanti. sesuatu. Iya, jadi syirik nanti. Laude Ya, dari ya. Bogor kah? Siap dari Apalagi Buton bang. Yang syirik itu kan yang apalagi mendatangi, yang nanya-nanya percaya kepada kodam, itu. Orang Buton luar biasa. nanya-nanya Bukankah begitu? aura. Orang Buton tidak pernah takut dengan ilmu itu, tetapi orang Buton itu diam. Betul. Kita percaya yang namanya ilmu goib itu percaya. Siapa yang nggak percaya? Tapi kalau sekarang, kalau kita masih lihat cewek masih ngaceng, terus cek-cek aura, cek-cek kodam, Bang Sabi dari firqah mana ini? Hajar apa? Bagaimana sabar kalau subur? masih ngacengan kayak saya, kalau saya lihat cewek masih ngaceng, Bang saya Sabi tahu dari diri, firqah mana saya nggak ini? bisa apa-apa. Kalau kalian masih tak Saya nggak lihat cewek pakai aja masih biro ngaceng, saya dari Islam. Ya kan ada sok-sokan. Bang Sam dari mana, Bang? ada Wahabi, ada Syiah kan Kalau itu. kalau Saya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Opa kalau nafsu itu Simbolnya manusiawi, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang kalau Yang mana? manusia itu nafsu. Sebentar, ganti-gantian. Kalau ngomong ganti-gantian. Iya. Ayo, sebentar. Yana dulu. Yan, monggo. Kalau nafsu itu emang manusiawi. Opa. Cuma kalau yang cek-cek kodam, aura, sebenarnya kodam tuh kalau lu belum pernah lihat kodamnya jangan ngaku-ngaku punya kodam. Sholat kagak. Jalanin Mohon ibadah maaf, aja Pak. Saya kagak. undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar subur. Yana on cam Yana. Cek aura, emang kaca rumah kagak cukup buat lihat aura. Sekarang lu cek aura terus tukang kaca buat apaan? Kalau mau lihat auranya ngaca dulu. Nah, kalau mukanya aura-aura, nah itu perlu skincare.
lengkap. Lu ngapain nanya sama dukun-dukun? Woi, auranya gimana? Kalau gua jawab, auranya aur-auran. Jadi betul Opa, ketika seseorang itu dimelencengkan dengan hal-hal yang tentunya mengarah ke perdukunan, maka akidahnya akan terkikis, betul itu. Jadi sekian banyak orang awam dimelencengkan akidahnya lantaran mereka tidak paham bagaimana dunia mistis seperti begitu. Tetapi kalau paham seperti Opa ini insya Allah sudah paham lah bagaimana dunia seperti itu. Opa udah tahu. Udah pada bener ngomong gitu. Emang akidahnya udah udah tebel. Abang salah paham. Abang salah paham. Loh, aku emang suka salah paham. Itu loh, hostnya aja nggak berani ngomong. Host diam, nggak usah ngomong. Jadi gini loh Bang. Gak ada yang nggak percaya dukun. Tetapi kalau sudah masuk ke dukun itu bahasa Arabnya apa? Tahu nggak bahasa Arabnya dukun? Tahu nggak? Tabib. Salah. Ya, kalau nggak tahu. Salah. Intinya kami nggak belajar. Kami belajar dengan dukun itu duduk tekun itu. Ini biar rame, udah. Enggak gini Bang, kasih kesempatan orang ngomong, orang jelasin Bang. Ya. Kadang-kadang orang nanya nih ya tentang aura dan kodam ya kan. Nah dirinya aja nggak pernah lihat kodamnya, gimana mau nanya Lagian sama 491 orang di sini udah hafal dengan saya, udah muak sama wajah saya. Tuh. Thank you. Masuk lu apa, Gondrong? Bodo amat. Gua nggak ada mangut. Ngomong yang bener lo. Ngapa? Kalau gua dukun kenapa? Ada yang salah? Nggak salah Bang. Terus, Opa diam. Host diam. Host diam. Kita nggak ada yang ngomongin dukun tahu. Kita nggak ada yang ngomongin dukun. Cuman kata. Nah, gua barusan di WA sama hostnya. Gua barusan di WA sama hostnya. Di room gua rame lagi bahas dukun. Mau apa Opa? Wah, Opa, yuk kita culik si Opa. Opa ini yang nyari gara-gara Opa ini, culik. yang gara-gara. Terus kalau gua dukun kenapa Opa? Ya. WA ternyata. Gini, kita bicara, kalau kita mau berbicara masalah syariat, masalah perdukunan, gaib, itu berdasarkan keilmuan ya. Jangan asal sok tahu. Biar tidak melenceng. Aduh, ini Mbak Diva Ini apa sih? Udah nggak on-cam, akunnya kecil, marah-marah. Dari tadi saya gemes gak dengar omongan-omongan yang apa ya? Yang Mbak Diva, di sini nggak ada yang ngomongin dukun. Opa juga tadi bilang ya, dia percaya di zaman Nabi pun terus tos dulu lah kita kalau kamu mau menjelaskan itu, kamu itu on cam, jadi tahu siapa yang ngomong jelas, bener nggak? Apa ini Bang siapa ini? Bang Jenggot, bener nggak? Ya, bener. Loh, aku tadi baru naik teriak-teriak, tapi aku tanggung jawab. Ini muka gua. Ternyata gua temannya si Opa. Langsung hostnya aja lo diem. Lah ini kan kayak kentut, ada suaranya nggak ada bentuknya. Nah ngapain? Bukannya yang gitu loh. Tentang gaib. Anda percaya gaib? Emang lu ahli gaib? Emang lu ahli gaib apa? Saya bukan ahli gaib. Beranak. Gua bukan beranak kan. Ada yang mau beranak. Kang Sam. Tadi mungkin Kang Sam kaget ya, kaget kan. Nah setelah tahu gini, itu si Opa aja nggak ada marah. Iya nggak jelas. Joko, biasa live ini saya sudah tahu dari tadi. Cuman saya ternyata lucu pembahasan. Kalau keilmuannya belum nyampe ke lah kalau lucu ngapain? Kalau lucu ngapain lu marah? Mestinya lu nggak usah marah kalau lucu. Saya nggak marah, saya cuma menyampaikan pendapat saya gitu.
Mbak Saya Amira, menyampaikan Amira, sesuai keilmuan Amira, saya gini gitu. ini marah apa enggak? Gini ini marah apa enggak? Enggak dong. Kayak Yang gini merasa- bener nggak? Marah yang nggak? merasa marah itu kecuali yang merasa tersenggol. Tapi saya kan ngomong berdasarkan keilmuan saya aja. Nah, yang Saya marah-marah cuma kan seorang Diva. muslim. Dengerin Saya dulu, cuma seorang gua yang muslim ngomong. biasa. Dengerin dulu belajar- gua yang ngomong. Hojang, Oke. Hojang punya room. Sebentar, dengerin. Diva, sampaikan ilmu yang lu maksud, yang sepengetahuan lu, tolong sampaikan sekarang biar kami Oke. mendengar. Nanti kita bantah kalau memang tidak cocok. Monggo. Oke. Tadi kan bahas masalah perdukunan. Ya, perdukunan itu menurut pemahaman saya, bahkan Ini namanya seorang Diva. ustadz pun, ya maaf ya, bahkan seorang ustadz pun ketika dia menggunakan ayat Al-Quran dan mempercaya punya kekuatan selain Allah, maka dia sudah jadi dukun. Ya, sudah sama dengan dukun. Jadi dukun sebenarnya itu karena nawaitunya ya, karena nawaitunya. Ketika nawaitu Anda sudah melenceng dari syariat yang diajarkan dalam Al-Quran, Anda sudah sama dengan dukun. Oh, gini ini syariat ya? Gini ini syariat ya? Cek, Pak. Itu bukan. Joko Arek sini, Joko Gondrong, dengerin aku. Diva ini akunnya beda, yang ngomong beda. Saya tahu. Diva ini saya pernah Oh ya berarti. kayak gitu. Ya berarti jadi orangnya. Cuma gini Opa ya. Kita juga bukan orang bodoh, tahu-tahu naik ke room orang marah-marah. Oke, pertama sok terapi oke. Tapi nggak Ya, usah jangan ngomong di room. sebentar, Jangan ngomong di sebentar. room Aku kalau yang Anda ngomong nggak dulu. mau didebat. Aku ngomong Loh, dulu. ini bukan acara debat, ini acara guyon. Gua masuk tadi guyon. Ya, aku juga merasa ini guyon loh. Guyonan sehari-hari. Joko sabar. Guyon Kang di Joko para sabar. kalangan Kang Joko sabar. yang merasa tersinggung dengan perdukunan. Amira, ini tadi guyonan apa enggak Amira? Setelah gua on cam, gua cengar-cengir, gua ketawa apa enggak? Guyon. Bang Sam, ini tadi ada yang tegang enggak? Ya, yang ini berarti ngerasa nggak bukan guyon dong. Kalau guyon itu kan pembahasan Diva, apa aja Diva, kan. Diva dengerin saya dulu. Diva Oke. dengerin saya dulu. Coba dibilang kata-katamu tadi. Pakai ayat-ayat Quran cuma coba. Ulang kata-katamu tadi. Penjelasanmu tadi tolong diulang. Saya cuma menjelaskan Joko, sepengetahuan saya. Perdukunan itu seorang ustadz pun ya, kita nggak usah berbicara hitam ataupun putih. Ketika terjadi penyalahgunaan ayat Al-Quran, ya, nawaitunya sudah berbeda, mempercayai ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, maka itu sudah sama dengan dukun. Auzubillahi min dzalik. Apa yang Anda sampaikan tadi itu benar-benar itu kalau menurut saya fatal. Betul. Al-Quran disalahgunakan. Musrik itu Mbak Diva. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ketika lu ngomong gue diem. Yang mempercayai ngomong, lu diem. ada kekuatan lebih besar dari kekuatannya Allah itu sudah salah. Ya, banyak penyalahgunaan ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Banyak banget. Kasih contoh. Banyak. Ini live lo ya. Live itu dipertanggungjawabkan lo ya. Ya, live itu dipertanggungjawabkan ya kata-katanya ya. Justru Jangan ngawur sangat ya. dipertanggungjawabkan. Monggo, lanjut. Gantian tapi ngomongnya gantian. Lanjut. Ya ini jika Anda hafal dalam satu surat dan Anda mempercayai surat itu bisa menyembuhkan orang, tapi Anda lupa hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu sudah perdukunan. Apaan sih nggak nyambung lu ah? Males gua. Lu sekolahnya di Mbak Samsudin Mbak Diva. Dia nggak punya ilmu, asal bacot doang. Maaf ya, Mbak. Mbak Diva, ketika kita berbicara agama, tolong konteksnya jangan dicampur adukan dengan pemahaman yang lahirnya dari manusia. Maaf ya, kita berbicara Jadi agama itu ketika ada bukan kalimat berdasarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gantian males. Tapi omongan lu udah ngawur, Diva. Lanjut Bang Sam, gantian. Ya. Dia doang yang Jadi ngomong ketika ada ayat ruqyah, tahu segala sesuatu bodoh lo sebenarnya. Kalau lo pintar lo diem. Ya, ketika ada ayat ru'yah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu sejatinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah
Tetapi yang dimaksud dukun di sini adalah menyembah setan. Itu yang dimaksud dukun. Mempercayai setan yang memberikan wasilah. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, maka itu bukan syirik, bukan perbuatan dukun, bukan. Yang dimaksud perbuatan dukun itu adalah dia percaya sama iblis dan setan dan mampu menerawang sejilatnya sendiri. Itulah dukun, gitu loh. Kalau konsepnya agama, tentu kita konsepkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah begitu. Ya, jadi begitu Mbak Diva ya. Jangan campur adukan antara agama dan kebatilan. Terima kasih. Sabar. Kang Gondrong sabar. Oke. Monggo. Aku ya. Joko Gondrong. Iki ono Joko Arek, iki Joko Gondrong, kode Gondrong. Oke, salam kenal. Gini loh. Gini. Kamu tadi kan mengatakan yang ayat inilah ayat itu. Ada. Ayat-ayat sebagai ayat penyembuh itu ada. Dukun pun pakai ayat itu. Bukan kita itu percaya pada ayat itu, enggak. Itu kalau percaya dengan ayat itu goblok. Percayanya sama Tuhan, sama Allah, memintanya, berdoanya dengan ayat tersebut. Itu adalah ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat sifat. Lah kita kok malah kita yang kayaknya goblok gitu loh. Oke. Dia mau ngajarin bebek berenang. Lah. Benar. Jadi kan sebentar, maaf ya Opa ya, ngapunten nggih Opa sayang. Oke, sebentar. Gini ya Mbak. Kak Onkem gue turunin semua. Sesuai lu. Tiga Kak Onkem saya turunin semua. Serius. Satu. Nih. Ya. Dah on cam gua. Dah. Gua udah on cam. Buset. On cam semua. Yana on cam. Enggak. Tadi tahu-tahu masuk tang ding dung yang mempercayai ayat ini ada kekuatan di luar Allah. Sekarang gini, aku tanya maaf bagi 448 orang. Semisalkan saya langsung minta kepada Allah berdoa, apakah tanpa perantara bisa Allah itu menurunkan uang pada saya? Ayo coba jawab. Amit loh Pak. Amit ya Pak. Opa, maaf. Ini kan gini. Yang saya garis besari tadi, jangan percaya dengan hal lain selain kekuatannya Gusti Allah. Oke. Ya Allah, aku minta uang sekarang ya Allah 100 juta. Mungkin nggak dikabulkan tanpa perantara atau tanpa aku membaca doa Allahumma rzuqna rizqan hasanah ya Allah wasi'an halalan thayyiban barakatan. Apa bisa? Coba. Terus jika aku percaya dengan ayat jika aku percaya dengan ayat itu bisa membuka pintu rizki saya, apakah saya itu dosa? Coba Dipa lagi mikir. Sekarang maaf loh, ini ada Bang Sam kan sudah jelas ya Bang Sam ya. Allahumma rzuqna rizqan hasanah wasi'an halalan thayyiban. Dalam penggunaannya, sekarang itu banyak sekali penggunaannya yang salah. Ya. Nah, emang kamu tahu penggunaannya yang salah? Itu tidurnya bukan karena ini orang nih. Emang kamu tahu buktinya penggunaan yang salah siapa? Jangan-jangan lu sendiri yang baca doa buat dukun. Kok tahu salah? Jangan Diva dukun juga ini. Yang suka fitnah biasanya pelakunya gitu. Kok ini pembalian fakta, membalikkan kata-kata. Kalau Joko Gondrong memang dukun, tunjukin tempat praktekmu. Aku dukun, ini udah jelas aku dukun tuh. Kalau Joko Gondrong jelas dukun. Tapi mantraku nggak pakai mantra itu, aku punya mantra Jawa kok. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan yang penyihir. Dari saya bukan tergolong dari penyihir itu. Ya bodoh amat, mau kamu jadi penyihir nggak? Mau jadi apa kayak bodoh amat. Seorang dukun bilang mantra karena dalam Al-Quran saya tidak paham itu kata mantra ya. Saya tidak makanya kalau nggak paham nggak usah nyocot. Mana yang menyebutkan yang kamu meyakini bahwa itu adalah bertentangan. Enggak, kamu tadi meyakini ada ayat-ayat tentang perdukunan atau tentang persihiran. Kamu contohkan satu ayat aja, ayat di mana monggo contoh silakan. Di surat Al-Falaq yang paling sederhana. Nggak usah bahas itu, kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Kita bahas ayat-ayat yang mungkin sudah dihafal bahkan anak SD gitu. Udah jelaskan baca. Itu cukup kan?
Ya udah baca sekarang. Lah, Lucu. Yana, ajar Yana. Anda bahas terlalu kejauhan soalnya. Kan saya bilang kita Contoh bacakan dan artinya. Contoh bacakan dan Kata si artinya. Diva Nanti saya ditanggapi tidak sama berilmu, bangsa. makanya saya nggak mau ngejawab. Cukup dia katanya yang berilmu, Oh ya kan? gitu. Oke, siap. Kita kan Saya orang-orang cuma bodoh. beranak, jadi saya ngeladenin orang yang beranak. Nah, kalau ada yang mau beranak, bilang sama saya DM. Iya. Nah, lah, jadi dari itu tadi ngomongnya panjang loh. Al-Quran disama-samain. Kalau bisa dukun-dukun. Mbak Stres kali lu. tadi bilang masalah aura, masalah inian gitu loh. Terus Tahu sekarang nggak Mbak orang bilang yang masalah beranak. orang yang bodoh amat lah, terlalu lah, suka-suka lu. Pokoknya gua ngeladenin orang yang beranak, udah gitu aja. Lu aja nggak berakhlak kok. Lu ngomong akhlak tapi lu nggak berakhlak. Contoh, yang lain sekarang ada on cam, Bukan assalamualaikum. Ini tiba-tiba ngorocos, bae lu kayak kereta lu, kayak ayam lagi berkokok lu Lu juga dari tadi ngerocos mulu, bilang dukun beranak lah. Ini kan omongan lu aja. Lu kira di sini nggak punya Saya izin dulu Bang, karena ada tamu ya. Wilda Alexa naikin, Wilda Alexa request, Wilda Alexa naikin, Wilda Alexa naikin, Wilda Alexa naikin. Opa, acarane lho, aku kangen ambek kowe. Oh, perlu padu kabeh. Amira, aku kangen ambek kowe. Padahal aku mau wis apal, aku iku apa lama enggak bentak-bentakan sama Opa. Wilda yang mana sih? Wilda siapa? Wilda Alexa naik. Suruh naik, suruh typing. Emang Gak ada di dari sini opanya Wilda. sendiri juga sama temen-temen emang karakternya begitu. Kalau yang belum tahu mah dikirain gimana gitu. Iya. Aku aja dimarahin terus sama Opa dulu. Padahal kita di sini nggak ada yang bahas dukun loh. Kita cuman lagi ngobrol. Opa, bye-bye. Mbak Diva Itu Laude naik, Laude suruh naik. Laude suruh naik. Laude suruh naik. Typing. Ah ini Daniel, Gus Daniel. Daniel kamu naik. Ini biar dijawab sama Gus ini. Kalau aku kan dukun, bukan Gus. Yang mana sih? Alah, Daniel, kamu permintaan naik Daniel. Dani. Sebentar ya, maaf. Nah. Enggak, Wes. Kan geger rempu. Entekno rempu gak apa-apa. Pakai waktu. Assalamualaikum. Daniel on cam. Nggih. Waalaikumsalam. Kakak. Gak usah buka. Gak usah buka aku. Tak sontek kamu. Aku dukun. Udah, on cam kamu. Saya juga dukun. Hai orang-orang yang beriman, carilah perantara atau wasilah untuk mencapai ridhaku. Sampean sakit kepala, insya Allah suruh ke dokter. Tidak langsung Allah memberi kepada sampean. Mana Mbak Diva? Halo? Mbak Diva? Belum. Halo? Mbak Diva? Ini ya, nanti kalau saya udah disenok sama Samsudin, saya langsung off ya. Iya. Amira Allah belum berfirman dalam Al-Maidah ayat 36, hai orang-orang yang beriman, carilah perantara atau wasilah untuk mencapai ridhaku. Satu hal. Benar. Kalau sholat menggunakan bahasa Arab harus. Kalau doa silakan pakai bahasa apapun, tidak apa-apa. Hadisnya ada. Benar. Karena Allah Maha mengetahui. Apa yang Anda ragukan tentang wasilah, tentang perantara? Saya tidak pernah mengatakan kalau saya meragukan perantara. Yang saya katakan tadi, ya, perdukunan itu tidak perlu dengan kita lihat orang itu menggunakan mantra. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang dipenyalahgunakan itu sama. Ada riwayat hadis Rasulullah, ada sahabat Nabi itu dari benua Eropa dan dia berkata pada Nabi, ya Rasulullah, saya berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bolehkah? Boleh, tetapi kalau sholat tidak boleh, memang wajib pakai bahasa Arab. Lah, mantra kan itu doa. Yang saya bahas ntar ya Mas ya. Yang saya bahas tadi, kalau bicara perdukunan, kita berbicara perdukunan itu tidak perlu orang yang menggunakan, harus pakai kayak mau cincin, mau inian gitu.
Bahkan seorang ustadz pun yang menggunakan Kalau Nabi ayat-ayat Sulaiman, Al-Quran, nawaitunya sudah salah. Yang nawaitunya sudah salah. Ingat, semua itu berawal dari nawaitu, Mas. Bahkan kita dihisab pun dari nawaitu. Ya. Iya. Nah, yang saya bilang tadi adalah nawaitu. Nawaitu, Mas. Nawaitu ketika ayat-ayat Al-Quran digunakan penyalahgunaannya salah. Penyalahgunaan salah yang dari mana? Dari nawaitunya. Ketika nawaitunya salah. Siap. Itu sama dengan perdukunan. Sama. Kalau doa menggunakan selain bahasa Arab diperbolehkan oleh Rasulullah, gitu loh. Dan tidak ada. Gus Yani. Gini, Dipa, aku tanya, kamu tahu ceritanya ke siapa itu? Aku kan goblok ya, aku kan goblok ya. Itu loh, uang Nabi siapa itu yang punya tongkat diberikan karomah sama Allah, terus dia bacain doa-doa dengan bahasa Arab, akhirnya tongkatnya bisa membelah lautan. Aku kan goblok, Pak. Siapa? Nabi siapa? Aku tak tidur ya. Nanti kalau udah selesai debatnya bangunin. Ya. Loh, terus itu gimana, Mbak? Cerita itu berarti bohong dong. Mbak Diva, berarti cerita itu bohong dong kalau Nabi Musa yang mengklaim bohong itu Anda ya. Saya tidak pernah meragukan Pak Nabi. Itu kan menggunakan doa bahasa Arab, Mbak. Doa-doa Al-Quran, Mbak. Yang saya bahas, Pak, ya, Pak Dukun, maaf ya. Yang saya bahas, penggunaan ayat-ayat Al-Quran pun, kita belum berbicara mantra, apalagi mantra. Ketika nawaitunya salah, itu Anda sama. Sama terus dengan aku tanya, Anda tahu nggak nawaitu orang di dalam hati? Pembahasan Anda itu melenceng kemana-mana. Anda tahu nggak? Anda bisa baca nggak nawaitunya orang? Ngelempar masalah perbedaannya. Perdukunan itu kan karena nawaitunya. Loh, apa Anda tahu? Satu contoh gini, ini ada dua cewek nih, sama-sama naik. Orang berwudu aja. Kalau nawaitunya sudah salah, yang disembah sudah salah, yang sudah berbeda. Gini loh, Mbak. Ya, mazhabnya mazhab siapa? Tapi kenapa Anda melebar kemana-mana? Bahkan Anda bilang masalah Rasul, Nabi. Bahkan Anda goblok. Mudah-mudahan Allah tidak menggoblokkan Anda secara ini. Karena saya tidak pernah merasa pinter, ya. Saya di depan Tuhan saya tidak pernah merasa pinter. Saya goblok. Saya tidak pernah. Saya bilang saya berdasarkan apa pengetahuan saya. Saya tidak bilang saya lebih pintar dari Anda. Saya hanya menyampaikan pendapat saya. Pengetahuanmu salah. Pendapatmu ngapain harus memaksakan pendapat orang lain? Lakum dinukum dong. Kamu ngerti lakum dinukum nggak? Lucu loh, Anda itu bicara. Saya berbicara berdasarkan pendapat saya, dan saya tidak memaksakan pendapat saya diterima Anda atau enggak. Tapi Anda kan merasa tidak terima, ya silakan. Saya hanya menyampaikan pendapat saya. Karena kita punya dalil, sama-sama punya dalil, ya. Kita di room itu berbicara. Anda berdalil, saya juga berdalil di sini. Makanya sama-sama punya dalil. Sekarang yang kalian bahas tentang Al-Quran, apa saya pernah membantah? Apa saya pernah membantah? Yang saya bantah itu nawaitunya. Ketika nawaitu kalian sudah melenceng, maka tidak ada perbedaan. Intinya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kalian merasa tersinggung dengan kata-kata itu? Ada something yang aku lihat. Aku enggak tersinggung. Yang kalian jalankan itu melenceng. Itu jadi pertanyaan saya. Dipa, datang ke Banyuwangi ya. Kalau kamu nyampe di Banyuwangi di pondokanku, tak ongkosin, tak bayar, ayo kita ngaji bareng. Gitu aja. Salam ya. Salam untuk yang Banyuwangi. Kalau kamu bisa tahu saya, silakan. Akunmu aja kecil, akunmu aja abal-abal, on cam aja nggak bisa, gimana gua mau percaya lu? Anda punya kemampuan supranatural. Ini tambah ngawur, Pak. Tambah ngawur. Kemampuan supranatural itu bukan itu. Loh, kemampuan supranatural itu tidak seperti itu, ya.
Ini goblok lagi nih, kemampuan supranatural nggak seperti itu. Dari tadi Anda yang bilang perdukunan berarti berhubungan dengan supranatural dong. Dari tadi Anda ngebahasnya itu. Saya hanya membahas apa hubungannya? Apa hubungannya? Aku harus tahu kamu. Wong akunmu aja akun kecil, on cam aja belum bisa. Coba. Kan konyol tuh. Ya kan, Amir aja sampai pusing. Berbicara sama orang-orang yang kayak gini, bahasa dasar aja itu malah melebarnya kemana-mana, lucu gitu loh. Ayo, sekarang kita bahas nahwu Orang itu sorob. simpel loh. Itu berbicara itu dari yang basic aja. Pak Opa, Dan Bravo naikin, Dan Bravo minta permintaan 2 menit katanya. Aku turun dulu tak nyimak di bawah. Dan Bravo suruh naik. Kita bahas nahwu sorob kalau dasar antum. Monggo ukhti. Monggo silakan. Yang dimaksud nawa itu dalam hal apa itu? Coba Anda tasrof. Coba Anda Waalaikumsalam warahmatullah. Mana orangnya? Duh, kok hilang? Tadi yang saya bahas kan tadi bilang masalah perdukunan. Dan saya bilang iya. Yang menjadi permasalahan di sini bukan masalah perdukunan atau apa. Seorang ustadz pun ketika menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam nawaitu yang salah, maka dia tidak ada bedanya dengan perdukunan. Tapi langsung melenceng kemana-mana, kan lucu kan? Ya, pada intinya menurut jenengan kan intinya innama a'malu binniyah. Ya. Yang saya maksudkan di sini. Bentar dulu. Nawaitu. Ya. Nawaitu dalam berarti kan innama a'malu binniyah. Apa yang Innama a'malu binniyah. Ingat, dunia Innama ini a'malu binniyah. semua penciptaannya dari Allah. Ya, basicnya dari Allah. Bagaimana penggunaannya mencari pertanggungjawaban di penghisapan gitu. Ya kan? Apa yang kita lakukan itu mencari pertanggungjawaban di penghisapan kita. Yang saya bahas ini apapun itu, bahkan ayat Al-Quran, ketika kalian menggunakan melenceng nawaitunya, itu sama dengan perdukunan. Bukan hanya ayat Al-Quran, tergantung innama a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niat kita. Saya bahas itu, tapi kenapa melenceng gitu? Anda kok bilang nawaitu? Di mana letak nawaitu itu? Saya pengen tasrif, Anda tasrifkan bersama nahwu dan sorof. Sekarang jelaskan. Ya, saya kan hanya membahas nawaitunya tadi. Saya membahas nawaitu. Innama a'malu binniyah sudah selesai pembahasan. Ya, sudah selesai. Tentang wasilah itu ada di Al-Quran. Saya hanya tentang bahas perantara itu ada di Al-Quran. Siapa bilang perantara itu mau tidak kenal boleh? sama opa, mau kenal sama semuanya tanpa HP Anda tidak akan bisa. Benar sekali. Siapa yang membantah konteksnya Anda, logikanya Anda, logis. Al-Quran itu bisa jadi logis. Ya. Gitu loh. Kalau Anda ngebahas perantara, saya pun berbicara juga melalui perantara. Sampai ujungnya pun tidak akan bisa berhenti itu. Saya bahas masalah nawa itu aja, Anda melenceng kemana-mana. Loh. Bentar, Diva, tahan. Sekarang Ntar dulu saya bicara dulu nawa itu. Yang saya bahas cuma basic. Dong, temennya kasih ngomong. Ntar dulu saya ngomong masalah basic. Tadi Anda melebar loh, rata-rata melebar. Melebar kemana-mana. Orang bicara basic kok, hanya nawa itu pembahasan. Ayo Bang Den Bravo Perkasa mau pergi dong. Oke, terima kasih Opa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang Al-Quran itu tidak akan habis dalam 1 minggu, 1 tahun, satu semuanya gak bakalan habis. Cuman ini mungkin masing-masing orang masing-masing mempunyai perjalanan ya. Didengar-dengar ini Mbak Diva kok bawa Al-Quran begini, nawaitu apalah bermacam-macam kata-kata. Jadi bingung untuk yang mendengarkannya apa. Ya, Opa malah bercanda Opa. Aku dari tadi diem loh, gak ngomong. Terserah, rom gua mau lo hancurkan gak apa-apa, terserah, bebas. Terserah. Ada satu pertanyaan Mbak Diva, jangan ngomong-ngomong Al-Quran. Saya ingin bertanya, tolong jawab dengan sempurna. Artinya alif itu apa?
artinya alif itu apa, Mbak Dipa? Dan satu pertanyaan lagi, ada dua pertanyaan, satu alif, kedua ilmu apa ilmu? Ilmu matematika, ilmu PPKN, ilmu IPA itu ilmu. Kalau ilmu itu ya mungkin Bang Daniel tahu, Opa tahu. Nah, saya kan bukan hostnya, saya menyampaikan tentang nawaitu. Kalau kalian tidak sependapat dengan saya, ya silahkan. Tapi Anda tadi melebar semuanya gitu loh. Semua itu kan tergantung nawaitunya. Ya kan Mbak Dipa tadi bertanya nawaitu cukup aja. Bahasnya nawaitu, jangan kemana-mana. Nah, saya bilang kan masalah nawaitu aja. Saya bilang jangankan seorang dukun, seorang ustadz pun, jika pemakaian nawaitunya sudah salah dalam pembacaan Al-Quran, itu sudah sama aja. Coba Terus sebutkan ada yang dalil salah dari nawaitu. perkataan saya. Saya tanya, Iya. dalil tentang nawaitu ada apa enggak? Nah itu. Saya kan bahas Dalil tentang itu. Saya Nah, tanya dalil tentang Enggak, saya nawaitu mau nanya, ada apa kenapa enggak? Anda tersinggung masalah nawaitu? Kenapa Anda Bukan, tersinggung karena tentang itu nawaitu? ijma para ulama dan masyhur. Kalau dalil tentang itu, kita kembali Anda merasa kepada tersinggung dengan lafaz bahasa saya. innama Lucu a'malu loh. Dan binniyah. sekarang Tidak ada dalil Anda tentang nawaitu. lagian langsung Anda melebar gitu loh. Lucu. Saya kan Dalil bilang tentang bahasa nawaitu tidak ada Ah, di sini. kita Tentang sholat innama pun, a'malu binniyah lalu dikiaskan oleh para ulama tentang nawaitu. kalau nggak ada nawaitu, seorang sholat pun itu tidak akan sah kalau tidak ada nawaitu. Itu ijma para Berawal dari ulama. nawaitu. Oke, ijma para ulama. Iya, saya jelaskan Anda sudah paham, Anda sudah paham masalah nawaitu. Tapi kenapa Anda Tetapi melebar? mengapa Anda nawaitu aja? Nah, Yang saya kan sahih cuma bahas itu innama nawaitu. a'malu Artinya binniyah. di sini saya cuma Adalah mengingatkan. niatnya. Mengingatkan Tapi siapapun tidak dia, sesuai kalau dengan Anda yang merasa koridor yang dukung, mau ada. menolongin orang, Tidak nggak ada apa-apa, koridor tergantung nawaitunya di Anda. sini. Gitu loh. Tergantung nawaitunya Anda. Karena yang tahu Itu masalah ya. nawaitu itu Anda dengan Tuhan Anda. Emang Mbak Saya Dipa kan itu, ngebahas itu, tapi Anda melebar kemana-mana gitu loh. Mbak Dipa percaya Makanya sama saya syariat tanya, nggak sih? apakah selama ini praktek yang kalian lakukan itu, nawaitunya ada nggak yang melenceng? Kalau orang yang tersinggung Apa- masalah nawaitu, saya jadi curiga gitu loh. Apakah Anda tahu tentang isi hati seseorang? Saya tanya. Nah, makanya saya tadi ngebahas masalah nawaitu. Saya ngebahas Sudah. nawaitu itu, Ada tapi kita punya melebar tadi dasar lucu, makanya saya heran. Loh, melenceng langsung ke bentar, Rasul, gantian Nabi. bicara gantian. Kita Lah, punya saya dasar belum selesai ngomong, Anda ngomong. masing-masing. Sampai 1 Saya belum jam, selesai kita 5 ngomong, menit, Anda sudah debat 5 saya. menit belum kok dikasih. Jadi begini ya, semua punya dasar masing-masing. Yang terpenting tidak keluar dari koridor-koridor yang ada, Mbak Diva. Iya. Betul. Jadi Setuju. jangan saling mengklaim. Kita di sini hablumnallah wa hablumnannas. Enggak, ini gini, Daniel sebentar. Ada kata-katanya Diva, aku ingat dari tadi ya. Bahwa dia mengatakan bahwa memakai ayat-ayat suci Al-Quran dan meyakini bahwa kekuatan ayat suci Al-Quran itu lebih besar daripada kekuatan Allah, itu salah. Itu ya jelas salah, pertanyaan nggak perlu diomongkan. Yang namanya tidak meyakini adanya Allah dan ada kekuatan selain kekuatannya Allah, memohon kepada selain pada Allah, itu syirik, apapun hukumnya. Nah itu tolong dibahas, tolong dijelasin ke Diva itu. Itu kata-kata yang anak kecil Iya. aja paham gitu. Ngomong. Lah, Ya, ada itu kan saya sampaikan itu. Salah kan, Anda tahu salah kan? gini, Mbak Artinya Diva, saya saya ngebahas itu jelaskan, tidak perlu. bentar, saya jelaskan. Ada riwayat sahabat Nabi, dia ke makam Nabi. Saya tahu. bentar. Yang Anda mau sebut itu saya tahu kisahnya. Oke, Jadi itu- nggak usah. Saya sudah cukup stop. Saya cuma Bang bahas Daniel, masalah nawaitu. punten. Anda yang melebar. Punten. Anda yang Waktu melebar aku ya dari hampir tadi. habis, kan tadi aku Dari kan tadi sama kalian Opa minta 2 membahas menit, Bang Daniel. membahas Iya, langsung ke monggo, praktek monggo. keiniannya, tapi Anda lah lupa Enggak. dari nawaitu. Mbak Yang paling Dipa. basic itu dalam kehidupan ini nawaitu. Mbak Dipa kan waktunya banyak, aku cuma sedikit nih Mbak Dipa, cuma 2 Ya, menit. saya juga waktunya sedikit. Maaf ya. Saya bukan orang yang sibuk di online. Iya, saya mau bertanya sama Mbak Dipa, maaf sebesar-besarnya. Waduh, kok turun? Hah? Turun. Kemana?
Mau bertanya Ayo sungguh-sungguh malah ngambek. Tanggung jawab tuh turun. siapa tuh tadi yang paling nakal? Tanggung jawab tuh dia turun. Wah, Bang Tanggung Daniel, jawab ayo Bang Daniel Ya, apa Bang Den sebelumnya sini. minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. maaf bila ada kata-kata salah, kita sesuaikan dengan koridor yang ada. Iya, betul Bang Daniel. Bang Dens ngomongnya kan cuma sedikit. Iya, makanya aku punya waktu sedikit, dipotong-potong terus, Iya. Mbak Kia. Iya. Iya. Aku tak nyimak dari Bang tadi. Den. Sabar, Jadi aku aja yang kebagian jadi diem aku juga cuman sabar. menang-menang baik. Menang-menang baik. Habis aku pusing. Tapi berhubung udah adalah alih-alih topik aja, berhubung saya baru naik, salam kenal aja dari saya Rino Aditya Saputra, Sukabumi, Jawa Barat. Iya, salam kenal balik ya. Enggak, Salam sama. kenal, tak follow-nya disit yo. Ya, Aku tunggu follow back. oke Mbak E. Iya. Fik sama Abang Daniel. Aku Oke, izin follow ya. Iya, Kak. Nanti Aku aku juga call back. pun. Opa kemana Opa mules? Nggak tahu Daniel, dia izin Opa mah izin gitu turun orangnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Diva, enggak insya Allah, monggo datang ke Gerobokan, datang ke majelis saya, datang ke zikir manaqib saya, nanti saya jelasin tentang itu. Dibuka Al-Quran dan hadis, nanti ijma dan qiyas dibuka, kita bahas tentang tafsir. Insya Allah. Buat Diva Opanya tadi. kemana ini? Ada yang mau minta naik Oke, itu Bun. banyak. Iya. Buat semuanya saya Iya, izin turun. Apa? Saya izin turun. Saya sudah ngantuk. Ngopi sudah habis Saya mau satu berangkat. jaret. Saya juga mau berangkat ini. Samsudin udah Sherlock saya. Samsudin udah Sherlock. Oh, ya udah Opa. Iya. Ya udah, monggo sedaya matur nuwun. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kemana aja, Fik? Nggak ada kabar, Fik. Ada ah. Ada kok aku. Satu lagi tuh orang Amira itu. Udah, sekarang kita room anteng aja. Aku pengen mandang cewek-cewek cantik. Opa, ini apa namanya TikTok aku yang baru di fallback atuh, nggak di fallback sampai jamuran. Opa cuma ngintip-ngintip room aku aja nih, Opa. Di welcome nggak jawab. Males banyak cowok. Saya kan lagi artis terkenal, makanya saya lagi jual mahal. Nah, viral. Udah punya saya Artis jangan di viral. fallback, nggak apa-apa daripada Udah tendang tak dulu. fallback Amira, udah tak fallback Amira, lu lihat itu Amira, ya Tuhan. Allah, dimarin mulu saya mah Mbak Fik. Dia tuh paling jahat sama saya. Padahal saya Emang diem iya? mantuk Eji kena marah terus. Dia Herna. Ya, kok aku gambarnya ada 2 ya? Enggak kok, aman. Oh, udah. Assalamualaikum Mbak Dia sama Mbak Yuli. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sumatera Barat. Mbak Yul. Iya, salam kenal. Opa, musuh bubuyutku, gimana kabarmu, Opa? Baik. Semoga sehat selalu, panjang umur dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. On cam. Iya. Aku nggak bisa on cam, lagi ngurus pasien. Yuli Gais lagi banyak pasien dia. Iya, saya tidak bisa banyak on cam. Oh, nggak ada ini aku ya? Nggak ada gambar. Kamu nggak baca bismillah sih. Coba baca bismillah. Amira. Males Mbak. Gimana Amira? Saya coba turun dulu ya. Turun dulu baru naik lagi ya. Ya. Suaranya tabrakan. Amira dari mana? Amira orang mana?
Kakak Amira orang Pak, orang mana? Lupa sama aku. Ya Allah, masih tanya lagi. Lupa, bener-bener lupa. Udah turunin aja Amira, kalau udah lupa mah nggak apa-apa. Bener-bener lupa sama Amira. Lupa. Serius. Lupa. Kasihan banget saya. Amira yang dulu, ya jangan deh, nggak jadi. Udah kenalan lagi aja. Kenalan. Orang udah lupa sama Amiranya juga. Males. Kalau sama Vicky males. Kenapa sih Opa marah-marah mulu? Enggak nih, dulu itu apa yang sering marahin Amira. Gara-gara akun Amira itu belum bisa cam, terus aku kerjain Opa lihat ya akun aku yang satu lagi, terus Opa bilang baru kali ini aku dikerjain sama cewek suruh muter-muter akun yang satu lagi. Lupa sama Amira. Kebanyakan cewek ya Opa ya? Kebanyakan. Ini jadi lupa ya. Lo kalau ngomong Iya. yang bener ya, gue nggak punya cewek lo ya. Sekarang gue baru diputusin sama cewek gue. Lagi galau kah? Ya Allah, ya udah mau dihibur apa tuh? Yang Opa dulu bilang, oh di Bekasi, iya ini ya gitu. Siapa ya? Oh Vicky itu, kemarin lagi main ke Bekasi. Di mana ada? Aku aja nggak tahu Bekasi. Oh, tanggung jawab loh. Yang dulu Opa gabung satu rumah sama itu loh, Ki. Yang dari Bruk Abang itu loh, Ki, yang orang Tegal itu. Itu kan satu ini sama aku. Lupa. Apa ada yang mau naik tuh? Yang mau Lebur ikut aku sakit. sekarang angkat tangan. Apa? Apa? Yang mau ikut apa ya angkat tangan. Ikut kemana? Ke kamar mandi pengen pipi. Bunda Ajeng, tuh mau ditawarin mau ikut nggak angkat tangan? Jauh banget, udah keburu kebelet Opa. Udah keburu keluar. Lo di mana, Pik? Di apartemen apa di rumah teman lu, Pik? Di Depok. Iya kan? Lu Depok. Lu jadi orang nggak jelas gitu, Pak. Kadang Depok, kadang di mana, kadang di mana. Nggak jelas apa sih? Serius ini? Di Depok. Bener-bener lupa sama Mira. Lupa aku serius. Assalamualaikum Opa, ya Allah, moga-moga berkah semuanya, manfaat dunia akhiratnya Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli, coba on cam deh Mbak Yuli. Rebahan ya, saya izin rebahan karena apa? Karena saya lagi capek banget persiapan nanti malam saya ngelawan dukun santet ditantang Samsudin. Jadi saya pengen rebahannya saya gitu. Iya, nanti ada tantangan ke Samsudin dah, Opa. Iya. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi Opa? Tadi pembicaranya selesainya gimana, Opa? Udah saya udah di Sherlock. Sekarang katanya ngobrol santai. Daerah perbatasan Madiun jauh banget sumpah. Habis ini mau berangkat aku lagi nunggu supir. Ini jemput mau berangkat. Lah Opa posisi di mana itu? Kak Diajeng lagi ngapain? Enggak. Dingin. Dingin. Emang di mana rumahnya Kak? Pokoknya daerah puncak yang dingin banget kalau sore kabut. Di mana itu Bogor? Cianjur. Bogor, Sukabumi. Daerah Lembang. Itu mah Bandung. Ciater meren. Ciater meren. Di Bogor bukan. Di Bogor apa di bener Bogor Cilengsi. Cilengsi mana ada ya? Nggak ada Cilengsi. Waalaikumsalam. Amira,
Tadi ceritanya Dalam-dalam. selesainya gimana, Mira? Selesainya gimana tadi? Selesainya saya minum bonek. Pusing ngebahasnya. Udahlah, nggak usah dibahas. Ya tapi karena memang dia nggak ngerti namanya apa ya, usul itu dia nggak paham tentang usul. Artian seakan-akan kayak niatnya benar, kayak seakan-akan itu langsung kepada Allah, padahal tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa nyampe kepada Allah langsung kecuali dengan usul. Usulnya gimana? Ya Al-Quran, ya ulama, ya hadis. Perantara ya. Gitu saja. Iya, kalau orang nggak usul sama langsung sama Allah nggak akan pernah mampu. Bahkan Nabi Musa saja kepingin langsung ketemu sama Allah, hancur itu gunung, apalagi dirinya. Tiba-tiba langsung sama Allah tanpa usul. Kalau tanpa usul berarti syirik. Kalau pakai usul berarti syirik. Kalau pakai doa syirik itu, waduh, duluan itu mendului Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa, kan namanya lagi masa-masa hijrah itu wajar ada belok-beloknya dulu. Kalau orang langsung lempeng, ntar dia ilmunya nggak pas gitu. Karena gini ya, Mira. Belok-belok dulu. Orang yang menganggap dirinya langsung kepada Allah itu orang-orang yang salah malah. Tambah orang yang salah, seharusnya orang itu harus usul dulu melalui orang. Makanya ada kalimat hablum minallah, hablum minannas, ada yang namanya kudus alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal qadim, kudus qadim alal qadim. Artinya di sini enggak harus langsung. Kalau langsung ke Allah ya hancur semuanya. Enggak ada orang ceritanya tuh usul langsung sama Allah tanpa lewat sebuah apapun itu nggak mungkin. Doaan aja yang terbaik ya. Mungkin cara dia hijrah seperti itu gitu. Nanti kan kesandung dulu, dia rasain dulu. Nanti juga memahami gitu pelan-pelan gitu. Semua itu kan harus semuanya harus usul. Orang makan aja harus pakai sendok. Orang makan tiba-tiba masa dilihat langsung kenyang, gak mungkin toh. Itu kan berarti kan dia orang yang lucu lah. Bahasa-bahasa lucu. Maka saya tadi ngeliati Gus Daniel tuh sampai ketawa, ngeliati Joko Gondrong ketawa, semuanya itu. Ini semua kalau orang yang kayak gitu sudah suruh ngambil aja kebenarannya, bawa pulang sana, jangan bicara di sini, gitu aja sudah beres. Saya sama Kak Vicky ngomong ya, bingung. Iya, kalau orang merasa dirinya benar, kita ambilin kebenaran itu, bawa pulang sana. Jadi orang yang alim sendirian sana. Iya. Manusia nggak ada yang tahu menurut dosa ya. Orang kita aja mau ketemu kayak gini aja usul pakai HP, pakai TikTok, kok nggak mau pakai TikTok. Semuanya itu serba ada usulnya, ada sambungannya. Tanpa harus begitu-begitu tiba-tiba langsung nyampe gitu. Orang yang merasa dirinya nyampe pada Allah itu sebetulnya orang yang pembohong malahan. Aku aja kaget, tahu-tahu jeger aja. Dulu. Semuanya cewek-cewek cantik-cantik, manis-manis semuanya. Saya sekarang lagi mau berangkat. Ini udah. Opa, salamkan sama Gus Samsudin dari Yayatim ya. Salamkan sama Gus Samsudin dari Yayatim. Saya ketemu langsung di lokasi dukunnya. Saya ketemu langsung di lokasi dukun santetnya nanti. Salam Gus Samsudin ya. Aku mau jadi istri ke tiga. Dukunnya siapa? Sudiro apa siapa? Apa Mbak Suro apa siapa? Mbak Meneng Lampir. Ngomong tiga susah amat kamu. Mbak, bukan. Ini Sherlocknya posisinya di perbatasan Madiun. Serius berarti ini orang. Kemarin kan mengajari saya bilang nggak bisa, Opa. Saya bilang sama Gus Samsudin.